Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 153, Mahanaim, 2 Tuan. Apakah berada dalam bala tentara Kristus atau bala tentara setan? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Martin, apa kabar? Saya baik-baik saja, bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik saja. Kita akan membicarakan mengenai Mahanaim. Mengapa Anda ingin membahas topik itu? Saya tidak tahu, kita lihat saja. Baiklah, mari kita membukanya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pada pembahasan terakhir, kita telah membahas mengenai ayunan bandul, dan kemana kita menuju dalam aliran waktu. Dan nampaknya bagi saya, pertentangan yang terakhir, semakin mendekat. Jadi, hal apa yang mesti kita waspadai, ketika kita tiba kepada pertentangan yang terakhir ini? Karena pertentangan terakhir, seperti itu, bisa menciptakan banyak emosi. Akan ada rasa ketakutan, dan berpikir, apa yang mesti saya lakukan, dalam kasus seperti ini? Anda menyadari akhir segala sesuatu sudah dekat, dan Anda menanyai diri Anda sendiri, apakah saya sudah siap? Semua emosi ini ada dalam pikiran Anda. Kebanyakan dari semua emosi Anda, dimulai dengan rasa ketakutan. Karena jika Anda memiliki rasa ketakutan, dan Anda tidak bisa mengendalikannya, maka Anda akan memiliki rasa amarah, depresi, dan semua hal yang menyertainya. Itulah sebabnya, Yesus dalam Alkitab memberitahu kita, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jadi kita memberi judul pembahasan kita ini, Mahanaim, dan segera kita akan melihat alasannya. Jadi, ini merupakan suatu studi kecil, bagaimana menangani zaman di mana kita sedang hidup. Bagaimana menghadapi pertentangan yang akan menimpa. Dan bagaimana menyiapkan diri menghadapi pertentangan yang akan menimpa. Dan juga, siapa saja yang akan terlibat dalam pertentangan yang akan menimpa itu. Baiklah, mari kita lihat ke arah mana pembahasan kita. Mari kita mulai dengan Wahyu 12 ayat 17. Ini menjadi ayat kunci yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini ayat yang banyak maknanya. Jika kita membaca ayat itu, dalam buku Spiritual Gift, dikatakan, seorang perempuan merupakan lambang gereja. Dan umat sisa dari gereja, melambangkan orang-orang Kristen dalam generasi terakhir umat manusia, yang hidup sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Naga memerangi perempuan ini, karena menuruti hukum-hukum Allah, termasuk hukum Sabat dan yang lainnya. Dan yang memiliki kesaksian Yesus Kristus, yang menurut definisi yang diinspirasikan dari pasal 19 ayat 10 adalah roh nubuat. Inilah yang menjadi alasan, mengapa naga memerangi umat yang sisa. Mereka mengajarkan penurutan kepada 10 hukum Allah, dan adanya karunia-karunia. Dan yang mengakui karunia nubuat, dari antaranya. Ini menyebabkan kejengkelan, dan naga menjadi marah dan memerangi. Ketika iblis memiliki pijakan di hukum yang keempat, dan pijakan lainnya atas karunia yang ditanamkan dalam gereja Kristen, oleh Yesus Kristus.
Maka kekuasaannya yang bersifat setan dipenuhi dengan sukacita yang bersifat dendam. Tetapi ketika umat yang sisa, yang dirancangkan oleh Allah, agar bisa masuk ke sorga, tanpa melalui kematian, meminta jalan yang lama, yang merupakan jalan yang baik, dan berjalan di dalamnya. Maka marahlah naga itu dan pergi memerangi umat yang sisa itu. Martin, naga itu menguasai seluruh dunia. Dia menguasai mereka, mengendalikan ajaran-ajaran palsu yang keluar dari perintah manusia. Dan sekarang, secara tiba-tiba orang-orang bertanya, di manakah jalan yang lama itu, dan mulai berjalan di dalamnya. Itu bisa membuatnya jengkel, benar. Benar, dia sudah melakukannya. Baiklah, jadi itu menjadi dasar dari peperangannya. Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Mari kita lanjut. Buku Spirit of Prophecy, volume 1. Dari semua berkat-berkat yang Allah telah berikan kepada umatnya, kecuali pemberian anaknya. Tidak ada yang lebih sakral dan lebih penting bagi kesejahteraan mereka, selain pemberian hukum Allah yang kudus, dan Roh Kudusnya. Pemberian anak Allah sangat tak ternilai. Ini merupakan hal yang tidak bisa dihitung, dan akan menjadi topik pembelajaran selama masa kekekalan. Dan batasan yang Allah telah berikan, dan mekanisme sehingga kita tahu jalan mana yang mesti ditempuh, adalah hukumnya dan tuntunan Roh Kudusnya. Yang Anda katakan itu sungguh luar biasa, karena banyak orang berkata, hukum Allah itu merupakan beban, atau kuk. Sedangkan kenyataannya itu menjadi terang, dan pagar guna melindungi Anda. Jadi, dua hal itu, jika Anda tidak memilikinya, maka Anda tidak bisa tiba di tujuan akhir Anda, karena Roh Kudus mesti meyakinkan Anda. Roh Kudus akan meyakinkan Anda mengenai dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus kembali membawa Anda kepada hukum. Dan jika Anda menghilangkan hukum, maka tidak ada lagi definisi tentang dosa dan kebenaran, kesalehan. Dan Anda bisa mengarang kisah Anda sendiri. Benar. Dan Yesus merupakan penjelmaan hukum. Tidak ada hal yang begitu matang dipersiapkan guna menggulingkan rencana setan, dan akibatnya membuat setan sangat marah. Dan ketika umat itu muncul dalam generasi terakhir umat manusia, yang akan menuruti keseluruhan 10 hukum Allah yang kudus itu, dan yang mengakui adanya kembali roh nubuat, maka mereka mesti siap menghadapi rasa kepahitan dari lawan mereka, yang hanya bisa muncul langsung dari inspirasi setan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Apa artinya? Ketika Anda menerima ayat itu, maka Anda terlibat dalam peperangan, secara otomatis. Anda tidak dapat menerima Tuhan dalam hidup Anda dan melaluinya dengan mudah. Benar. Kesaksian Yesus, kata malaikat itu kepada Yohanes, adalah roh nubuat, seperti dalam Wahyu 19 ayat 10. Ini adalah penurutan kepada hukum-hukum Allah, dan pengakuan akan adanya roh nubuat oleh umat yang sisa. Atau orang-orang Kristen pada generasi yang terakhir, yang menimbulkan murka naga itu. Martin, itulah salah satu alasan mengapa kami tidak pernah mencoba menyembunyikannya di bawah gantang. Kita berterus terang, dan mungkin menimbulkan goncangan. Tetapi jika goncangannya positif, maka kemudian orang-orang akan memahami nilai-nilai yang telah ditambahkan. Jadi itu merupakan poin sangat penting, yang mesti direnungkan. Jadi, mari kita simpulkan, orang-orang yang berada di dalam gereja yang tidak memegang kesaksian, atau yang menyepelekannya, maka oleh definisinya, tidak bisa menjadi bagian dari umat yang sisa. Apakah terlalu keras mengatakan hal itu, Martin? Kita telah mengatakannya selama ini. Jangan menyebut diri Anda, bagian dari umat yang sisa, jika Anda tidak memenuhi persyaratan, yang dikatakan Alkitab, agar menjadi bagian di dalamnya. Ada umat yang sisa yang berkata, wah, kami memang menuruti hukum, tetapi tidak yang lainnya. Tidak bisa, harus ada dua kaki. Karena umat yang sisa harus memiliki dua ciri ini. Jadi, adanya anggota dan pemimpin dalam gereja,
yang tidak menjadi bagian dari umat yang sisa, dan hanya merupakan ilalang. Dan malangnya, Alkitab memang mengatakan, gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Jadi lalang itu akan tetap ada dalam gereja, hingga musim menuai. Kita sering bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan lalang ada dalam gereja? Mereka adalah masalah. Dan kadang-kadang, nampaknya lalang menjadi mayoritas. Memang mereka mayoritas. Ada banyak lalang dibandingkan umat percaya sejati dalam dua kaki itu. Tetapi Martin, ketika badai atau angin datang, apa yang terjadi kepada lalang? Tersapu oleh angin. Mereka tersapu oleh angin. Jadi, saya khawatir kita sedang menuju kepada badai. Akan datangnya angin, bahkan angin puting beliung. Dan bagaimana Anda bisa tetap berdiri di hari-hari terakhir ini? Karena pertentangan ini bukan hanya berasal dari luar, akan ada juga yang berasal dari dalam. Bahkan lebih banyak dari dalam. Dan lalang akan sangat aktif. Kenyataannya, kita sering menghadapi suatu penentangan sangat besar, terutama disebabkan oleh kaki kedua, yaitu roh nubuat. Nah, Martin, mengapa kita sebut hal ini Mahanaim? Dan saya sendiri tidak tahu, apakah melafalkannya dengan benar. Tetapi itulah tulisannya. Nah, kita menemukannya di dalam Alkitab, dan ketika Anda mencari tahu artinya dalam konkordansi. Mahanaim, kurang lebih begitu pelafalannya, yang berarti kemah ganda. Suatu tempat di Palestina, Mahanaim. Ini ada 13 kali dalam Alkitab versi King James, dan yang berarti dua tuan rumah. Jadi tempat Tuhan, dan tempat Yakub, ini salah satu contohnya. Dan kita tidak mesti sendirian menghadapi musuh, karena adanya dua tuan rumah. Mahanaim, seperti itulah Martin. Ucapkan saja Mahanaim. Jadi kita mesti mencari tahu artinya dalam cara apa hal ini menghibur kita, dan menasehati kita. Dan dalam cara apa, hal ini memberi kita suatu kepastian, sehingga kita tidak harus menghadapi musuh sendirian. Tepat sekali. Seperti yang Anda katakan, ini memberi kita suatu jaminan, dan rasa damai untuk mengetahui, Anda tidak berperang sendirian. Jadi, marilah kita melihat kisahnya dan mendapatkan konteksnya. Kejadian pasal 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Nah, itu dalam bentuk jamak, para malaikat-malaikat menemui dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamailah tempat itu Mahanaim. Jadi ada dua bala tentara, orang-orang yang bersama Yakub, dan adanya bala tentara Allah. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Jadi, Yakub ada dalam perjalanan untuk menemui kakaknya, dan Yakub menyadari, ini akan menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Karena Esau telah berjanji akan membunuh Yakub. Nah, Esau itu saudara Yakub. Itu bisa membuat Anda berpikir, bukan? Ya. Mereka bersaudara. Jadi dalam bentuk gereja, mereka dapat memiliki iman yang sama. Bisa jadi, tetapi yang satu berupaya melakukan hal yang Allah kehendaki, meskipun dia berbuat salah, kesalahan besar. Tetapi dia mengupayakan hal yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Dan Yakub merasa menyesal atas dosanya. Tetapi pihak lainnya, adalah suatu agama yang berkompromi. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan Esau. Esau mengambil istri bukan dari bangsa Israel. Dia mengambil istri di luar lingkungan Israel. Dan cara berpikir Esau, seperti dikatakan oleh Alkitab, Allah membencinya. Dikatakan, Allah membenci Esau. Tetapi Allah tidak membenci siapapun. Dia ingin menyelamatkan semua orang.
Dan kita melihat bahkan di akhir zaman, banyak dari orang-orang Edom yang akan diselamatkan. Jadi, ini adalah mengenai cara berpikir. Benar, yang dia benci cara berpikirnya, sama dengan Kain. Jadi, bagaimana cara berpikir Esau? Bukankah ini cara berpikir yang berkompromi, yang bercampur baur? Bukankah ini pada dasarnya, cara berpikir oikumene? Ya, ini juga mengenai pemberontakan. Ya. Kejadian 32 ayat 4, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku. Kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Jadi Yakub sangat sopan santun. Tetapi dia merasa sangat khawatir. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Dan ada kemungkinan semua orang-orang itu dipersenjatai, benar? Ya, ini adalah suatu bala tentara. Baiklah, jadi di sini ada bentrokan dari bala tentara. Tetapi hal menarik, Yakub mengetahui dia tidak sendirian, karena adanya dua bala tentara, Mahanaim. Yakub tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Esau. Benar. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi, bahkan di sini ada dua kelompok dari Yakub. Ya, Yakub juga mengatur orang-orangnya untuk masuk kepada kelompok yang mana. Benar. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi, apakah Yakub melakukan hal ini? Di bawah perintah khusus Allah, ya. Jadi, Yakub bisa mengandalkan suatu tanggung jawab, yang juga merupakan tanggung jawab Allah. Ketika Allah berjanji sesuatu, atau menyuruh Anda melakukan sesuatu, maka Anda bisa mengandalkan Allah dalam memberikan hal-hal yang diperlukannya. Baiklah, bagaimana penerapan hal itu, ketika kita mesti pergi dan menghadapi musuh, di zaman kita sedang hidup? Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini, waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Jadi, bahkan dalam kelompok umat-umat Allah, ada perpecahan. Ketika kita menghadapi musuh, terjadilah perpecahan. Dan kita akan mengalami perpecahan dalam kalangan kita. Dan ada orang-orang yang akan menentang umat-umat Allah. Dan bergabung dengan musuh. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut. Yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi dia sedang mengingat kembali pengalamannya bersama Allah. Ya, dan juga janji-janjinya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu. Dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Jadi, Yakub melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia bukan musuh, melainkan dia bersikap ramah kepada saudaranya itu. Jadi, ketika kita membawakan Injil, apakah itu hanya untuk mengecam, atau memberikan kesejahteraan dan menobatkan? Adalah sangat penting, agar Anda selalu menunjukkan ingin menginjil, ingin menolong, apapun yang Anda lakukan.
Diperintahkannyalah kepada yang paling di depan. Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Yakub melakukan segala yang mungkin, untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dan bahwa dia bermaksud baik. Dan kita pun mesti melakukan hal yang sama, benar. Kemudian datanglah malam pergumulan, karena Yakub tahu bahwa musuh ini akan membunuhnya, jika Allah tidak campur tangan. Yakub dan kumpulannya tidak bisa menghadapi musuh sendiri. Dan kita akan menghadapi pengalaman yang sama. Kita akan menghadapi bala tentara yang tidak bersahabat. Yang berpikir bahwa kita ada dalam keadaan perang kepada mereka. Sedangkan dalam fakta sebenarnya, motif kita adalah memenangkan mereka agar berada di pihak Allah. Dan mereka menganggap motif kita sebagai suatu ujaran kebencian dan agresi. Mereka berpikir kita sedang menyerang, dan jika memang Anda menyerang, Anda mesti mengubah sikap Anda. Karena seperti yang Anda katakan, ini adalah untuk memenangkan mereka, harus dalam kasih dan harus menolong. Kemudian Yakub masuk ke dalam pengalaman yang disebut sebagai masa kepicikan Yakub. Dan itu juga merupakan suatu pengalaman yang mesti kita alami. Ini sudah dinubuatkan. Bahwa umat-umat Allah akan mengalami masa pergumulan kepicikan Yakub, dengan bergumul dengan diri Anda sendiri. Karena jika Anda tidak benar kepada Allah, bagaimana Anda bisa menghadapi musuh? Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi Martin, ini bukanlah hal yang bisa Anda lakukan secara berkelompok. Ini adalah hal pribadi, antara diri Anda dan Allah. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Orang ini adalah Yesus, yang bergulat dengan Yakub, Allah sendiri. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, dalam satu pengertian, Yakub juga mengalami penderitaan. Jadi Yakub menyadari, dia tidak memiliki pertahanan. Pertahanannya secara total hanya Allah, Mahanaim. Yakub sekarang menyadari mesti mengandalkan bala tentara lainnya. Yakub sekarang menyadari bahwa dia hanya sekedar wadah yang bergantung. Dan dia pincang. Apakah menurutmu kita pincang? Ya. Menurut saya kita sangat bajingan. Dan segala sesuatunya terpelecok. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Itu mesti menjadi seruan perang kita, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Apakah menurut Anda, iblis akan membujuk kita agar melepaskan? Ya. Agar kita melepaskan kepercayaan kita kepada Allah. Ya, setiap taktik yang iblis dapat upayakan. Pastinya Anda belum mengalami hal ini, benar? Tidak, saya pastinya pernah mengalaminya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena sebagai pangeran, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kita semua jika kita setia, nama kita akan diubah, benar? Ya. Sebuah nama baru. Dan dikatakan, Yakub menang atas Allah. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ.
Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi, Yakub tidak mendapatkan nama orang itu. Dia harus puas dengan mengetahui bahwa Allah peduli. Benar. Dia harus memiliki iman. Ya. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Jadi Martin, kita mesti berhenti sejenak di kaki kita, ketika kita menghadapi karakter Esau. Itulah sebabnya sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, pada otot pangkal pahanya. Martin, jika lompat ke perjanjian baru, dan menyerap topik-topik dari kisah malam pergulatan ini. Yakub tidak mau melepaskan musuhnya, meskipun dia orang berdosa. Yakub telah menipu dalam mendapatkan hak kesulungan. Pada awalnya, Yakub membeli hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah. Dan kemudian guna memastikan dia benar-benar mendapatkannya, Yakub menipu, dan itu merupakan dosa. Dan dia bertobat dari dosa itu, dan Allah mengampuni Yakub. Jadi jika kita lompat ke perjanjian baru, dan membaca kitab Roma, bagaimana keadaan kita, seperti dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, Mahanaim? Adanya dua bala tentara, kita tidak boleh mengabaikan akan adanya dua bala tentara. Jika merenungkan keadaan itu, bisa dikaitkan dengan permohonan Nabi Elisa agar Allah membuka mata Gehazi dan melihat bala tentara Allah. Ya, dan dia melihat bala tentara itu dan berkata, kereta-kereta perang berapi dan ada di mana-mana. Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini harus menjadi penghiburan kita. Dengan hal inilah, kita menghadapi peperangan. Dan tidak peduli betapa gelapnya keadaannya, dengan kesesakannya, tekanannya, penganiayaannya, kelaparannya, ketelanjangannya, bahaya, pedang. Apa saja yang orang bisa lakukan kepada Anda, hal ini menjadi penghiburan Anda. Benar, Allah memiliki bala tentara dan Dia hadir. Dia hadir, Mahanaim, adanya dua bala tentara. Mari kita lebih mendalami topik ini. Mari kita benar-benar mengasihi Allah. Jangan ada pengaruh apapun yang menghalangi kita dan Allah kita. Kita mesti mematuhi terang yang Allah telah berikan, yang bersinar dalam jalan kita. Kita mesti menunjukkan di hadapan seluruh penghuni sorga, bahwa kita menghargai setiap sinar kebenaran, dan mesti mencerminkan terang itu kepada orang-orang lain. Ini penting, benar. Ini bukan kasih yang mementingkan diri. Kita tidak mempunyai agama yang berpusat kepada diri sendiri. Tapi kita mesti menghargai terang yang Allah telah berikan. Bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai terang yang Allah telah berikan? Dengan membagikannya. Dan ketika Anda mempraktekkannya, jadi Anda membagikan dan mempraktekkannya. Anda tidak bisa membagikan terang yang Anda sendiri tidak mempraktekkannya. Tepat sekali. Contohnya secara praktis. Jika Anda tidak membaca Alkitab Anda, maka Anda tidak memiliki terang untuk bersinar. Benar, dan jika Anda tidak menerapkannya dalam kehidupan Anda, maka Anda adalah seorang munafik. Kita bertanggung jawab kepada Allah untuk pengaruh kita. Bahkan jika nampaknya kita dipaksa untuk berdiri sendirian, kita tidaklah sendirian. Karena Kristus bersama kita, untuk mendorong semangat, menguatkan dan memberkati kita. Kristus tahu segala keinginan hati Anda.
dengan setiap tujuan dari jiwa Anda. Kristus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghiburan. Aku akan datang kepadamu." Yohanes 14 ayat 18. Marilah kita percaya bahwa Allah akan melakukan seperti apa yang dijanjikannya. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita mengawang-awang tanpa tujuan. Kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang, dan kita mesti melayani Allah dengan prinsip dan teguh bagaikan batu karang. Untuk mengikuti jalan penurutan, karena ini satu-satunya jalan yang aman. Baiklah, apakah ini suatu hal yang mesti kita lakukan? Ya, kita harus menurut. Dan kita harus menghidupkan terang yang kita punya. Dan ketika kita melakukannya, kita juga mesti membagikannya. Akankah hal itu menimbulkan murka naga? Ya, seperti yang dinubuatkan. Jadi, kita sedang melihat bagaimana cara menghadapi pertentangan yang terakhir. Jadi, kita mesti menyimpan kata ini, Mahanaim, dalam pikiran kita. Kita tidaklah sendirian, meskipun nampaknya demikian, bahkan jika kita pincang. Bagaimana cara kita menghadapi musuh, dengan keadaan kita yang pincang di satu kaki? Para hambanya sangat berharga bagi dia, seperti biji matanya. Dalam ujian, dalam kekurangan, dalam masalah dan tekanan, kita tidaklah sendirian. Dalam setiap langkah, dalam nada keyakinan, Tuhan berkata, "Ikuti aku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Tetapi jaminan yang diberkati ini, hanya diberikan dengan syarat penurutan dan kesetiaan kita kepadanya. Orang-orang tidak menyukai kata-kata itu. Mereka beranggapan bahwa hal itu legalistik jika dikatakan dengan penurutan. Mereka menyukai bagian pertama, tetapi tidak menyukai bagian kedua. Bagi Petrus, kata "ikuti aku" adalah penuh dengan instruksi. Bukan hanya untuk kematiannya, melainkan juga untuk setiap langkah dalam kehidupannya, pelajaran itu diberikan. Sejauh ini, Petrus telah cenderung bertindak secara bebas. Jadi, seberapa penting sendi itu terpelecok? Itu adalah sangat penting. Karena kalau tidak demikian Anda akan bersandar kepada diri Anda sendiri. Dia telah mencoba merencanakan pekerjaan Allah, gantinya menunggu, mengikuti rencana Allah. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan bergegas mendahului Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku. Jangan lari mendahului aku, maka engkau tidak akan menghadapi setan seorang diri. Biarlah aku berjalan mendahului engkau, maka engkau tidak akan dikuasai musuh." Ini sungguh indah. Orang-orang yang memberitakan kebenaran, akan bertemu dengan setan dalam berbagai bentuk. Adalah menjadi tugas dari para pelayan Kristus agar berdiri setia di posnya dalam takut akan Tuhan. Maka dia akan menyebabkan kebingungan kepada kawanan setan dan mendapatkan kemenangan di dalam nama Tuhan. Jadi bertahan di pos Anda, maka Anda mengalahkan iblis. Lakukan tugas Anda dan menuruti perintah Tuhan. Nah, di sini ada suatu kutipan yang sangat menarik, dari buku Yesus, Name Above All Names, halaman 150. Allah akan kembali bergerak dengan penuh kuasa, dalam diri pelayan-pelayan yang dipilihnya, untuk melakukan serangan dahsyat kepada kawanan setan. Apakah itu suatu mode serangan, Martin? Ya, itu suatu serangan. Itu suatu serangan, benar. Jadi Anda tidak berdiri dan menunggu untuk bertahan, Anda akan pergi ke sisi serangan. Orang-orang yang akan Tuhan terima, untuk melanjutkan pekerjaannya, dan berperang haruslah orang-orang yang memiliki prinsip. Berani, teguh dan bersifat tulus. Adat istiadat, tradisi, doktrin, bahkan yang berasal dari orang-orang besar dan baik, tidak boleh menghalangi. Sampai terlebih dahulu dibawa ke dalam ujian yang sempurna dari hukum dan kesaksian. Jadi ini kembali kepada kitab Wahyu 12 ayat 17. Kepada hukum dan kesaksian. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, jika mereka tidak berkata selaras, itu adalah karena tidak ada terang di dalamnya. Kita tidak bisa mendengar hal yang dikatakan orang, kecuali kita sudah menaruhnya dalam pengujian kepada hukum dan kesaksian. Nah Martin, bagaimana jika Anda menjadi bingung mengenai hukum? Dan mengira Anda sedang menuruti hukum, ketika dalam kenyataannya Anda sedang menuruti hukum yang lainnya. Yang telah diubahkan sehingga nampak seperti hukum Allah. Dan bahkan Anda tidak akan menyadarinya, jika Anda tidak membaca kesaksian, roh nubuat. Itu masalahnya, dan ada ayat yang berbunyi, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Benar. Jadi, jika mereka tidak berbicara sesuai firman, itu karena tidak ada terang dalam mereka. Kepada ujian ini, para paus dan pejabat gereja tidak mau mendengar.
Mereka tahu, ini akan menggulingkan dengan serta-merta semua kepura-puraan kekuasaan mereka. Hanya untuk mempertahankan kebenaran besar ini, Luther berjuang sangat keras dan tak mengenal takut. Kata-katanya menggema di sepanjang garis kepada orang-orang yang diuji dan dicobai, para pembela kebenaran berdiri teguh. Dalam Tuhan Yehovah ada kekuatan kekal. Jadi peperangan ini sudah terjadi berulang kali. Tetapi perang penghabisan akan ada dalam skala universal. Dan tidak ada orang terkecuali. Karena kerajaan Allah telah ditempatkan di tempat tinggi, dan semua orang ingin merebutnya. Tepat sekali. Jadi peperangan ini tidak bisa dilakukan sendirian, ini mesti dilakukan dengan para bala tentara. Itulah mengapa kita mesti ingat kata Mahanaim, kita tidaklah sendirian. Sifat alami dari peperangan penghabisan. Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya. Yeremia 50 ayat 25. Jadi siapa yang berperang? Allah. Dalam kehendaknya sendiri, Allah memanggil kekuatan alam guna menggulingkan kekuatan musuhnya. Api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Mengutip Mazmur 148 ayat 8. Ketika orang-orang Amori kafir, telah melawan kehendak Allah. Maka Allah bertindak dengan menurunkan hujan batu-batu besar dari langit kepada musuh-musuh Israel. Kita diberitahu akan adanya suatu peperangan yang lebih besar terjadi, dalam adegan penutupan sejarah bumi. Ketika Tuhan telah membuka tempat perlengkapannya dan mengeluarkan senjata-senjata geramnya, dikutip dari kitab Yeremia. Sudahkah engkau melihat perbendaharaan salju, atau perbendaharaan hujan es, yang telah kucadangkan untuk masa kesusahan? Untuk waktu pertempuran dan peperangan, Ayub 38 ayat 22-23, ini adalah pertempuran dan peperangan. Dan ada kemungkinan terjadinya perang secara fisik. Ya. Penulis Wahyu menggambarkan kebinasaan yang menimpa, ketika suara besar di sorga mengumumkan, sudah terlaksana. Lalu dikatakan, dan hujan es besar, seberat 100 pon, jatuh dari langit menimpa manusia. Jadi, ini akan menjadi konflik sangat besar. Jadi, ini merupakan adegan ketika malapetaka itu menimpa. Ya, ini adalah perang penghabisan, ini Armageddon. Tetapi sebelum ini, sesungguhnya yang berperang adalah bala tentara Allah. Sebelumnya, juga ada peperangan rohani di mana Allah juga terlibat. Dan persenjataan yang kita pakai, kita mesti menelitinya. Apakah kita memang menghunus pedang? Kita mesti sangat teliti membahas topik ini. Jadi, adegan terakhir dalam sejarah bumi ini, akan terjadi peperangan. Ini adalah perang fisik, yang akan berkecamuk di antara bangsa-bangsa. Kita mesti tidak terlibat dalam perang itu. Kita memiliki perang yang berbeda. Kekuatan kejahatan tidak akan menyerah, tanpa pertarungan. Tetapi kuasa ilahi memiliki peran yang akan dimainkan dalam perang Harmageddon. Pemimpin bala tentara sorga akan memimpin para malaikatnya untuk mengatur peperangan. Yesus yang di kakinya tertulis nama, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Memimpin bala tentara sorga dengan menunggang kuda putih, yang ditutupi oleh kain lenan halus, berwarna putih bersih. Ini adalah peperangan kebenaran. Benar. Seperti yang sudah dibahas dalam perang Harmageddon dalam WhatsApp Prof 2 tahun lalu. Ini akan terjadi pada kedatangan Yesus kedua kali. Kita menjadi bagian dari peperangan ini, baik secara rohani, maupun juga secara fisik, karena adanya akibat kepada pilihan yang Anda ambil. Dan pertentangan penghabisan akan berlangsung singkat, tetapi dahsyat. Kita tahu kutipan ini, tetapi mari kita membacanya kembali. Kita sedang berdiri di tepi peristiwa besar dan hikmat. Nubuatan sedang digenapi. Pertentangan penghabisan akan berlangsung singkat, tetapi dahsyat. Saya gembira, itu akan berlangsung singkat. Tetapi itu akan datang, dan akan segera terjadi. Pertentangan zaman dulu akan kembali terjadi. Pertentangan yang baru akan muncul. Kita telah melihat pertentangan yang baru. Apakah Anda akan bergabung dengan kerumunan banyak orang, atau tidak? Ada pekerjaan besar yang mesti kita lakukan. Pekerjaan pelayanan kita tidak boleh berhenti. Sekarang kita tiba kepada nasihat praktis, apa yang mesti kita lakukan dalam zaman di mana kita sedang hidup.
Peringatan terakhir mesti diberikan kepada dunia. Itu hal yang utama. Kita tidak bisa bersantai dan hanya memberitakan mengenai kasih Yesus. Anda harus melakukan serangan. Anda harus melakukan serangan. Dan siapa yang akan melakukan penyerangan? Kita sudah melihat sebagian, tapi kita lihat beberapa lagi. Jadi dunia mesti mendengar pekabaran. Ada kuasa istimewa dalam penyajian kebenaran masa kini, di waktu sekarang. Berapa lama ini akan berlangsung? Hanya dalam waktu yang singkat. Martin, seluruh sumber daya yang kita punya mesti dipergunakan dalam peperangan ini. Pertanyaan dari semua orang haruslah, siapakah saya ini, kepada siapakah kesetiaan saya mesti diberikan? Apakah hati saya sudah diperbarui? Ini adalah masa kepicikan Yakub, benar. Apakah jiwa saya sudah diperbarui? Apakah dosa-dosa saya sudah diampuni? Apakah dosa-dosa saya itu sudah dihapuskan, ketika masa penyegaran datang? Ini adalah masa kepicikan Yakub. Kita semua akan mengalaminya. Itu merupakan bagian dari pembaruan jiwa saya. Ini sangat penting. Apakah saya mengizinkan Allah mengubah kebiasaan saya, pola berpikir saya? Juga gaya hidup saya? Kita ini sudah terlalui diindoktrinasi dengan konsep duniawi. Saya telah menemukan begitu banyak orang yang berpendapat, sekali diselamatkan, selamanya tetap selamat. Apakah memang tidak ada akibat untuk pelanggaran? Para nabi telah menulis untuk zaman mereka, dan zaman kita. Kitab-kitab terakhir dalam Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana para pekerja diambil dari lapangan. Yang lainnya, ialah orang-orang dengan kemampuan lebih tinggi, dan pendidikan yang luas, tetapi Allah memberi mereka penglihatan dan pesan-pesan. Orang-orang ini di dalam Perjanjian Lama berbicara mengenai hal-hal dalam zaman mereka. Dan Daniel, Yesaya dan Yehezkiel tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang menjadi perhatian mereka sebagai kebenaran masa kini. Tetapi penglihatan mereka juga jauh menjangkau masa depan, hal-hal yang mesti terjadi di hari-hari terakhir. Jika kiranya Anda bisa mengulas singkat mengenai topik hari-hari terakhir, akhir zaman dan semuanya itu. Sesungguhnya menunjukkan dari Daniel dan rekan-rekannya, suatu penglihatan akan keseluruhan zaman kekristenan dan bagian dari umat yang sisa. Hal-hal sulit yang akan menghadang. Dan yang sudah menggolong-golongkannya dengan demikian rapih, tetapi kita sering mencampur adukannya seperti blender. Kristus berdiri mendampingi orang-orang kudus yang dianiaya. Tidak pernah ada jiwa yang benar yang lebih dikasihi oleh Sang Juru Selamat, daripada ketika ia menderita celaan demi kebenaran. Demi kebenaran, para umat percaya mesti menghadap pengadilan orang-orang jahat. Kristus akan berdiri mendampingi mereka. Mahanaim. Semua celaan yang menimpa umat manusia yang percaya, juga menimpa Kristus dalam diri orang-orang kudusnya. Kristus berkata, "Aku akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya." Dikutip dari Yohanes pasal 14. Kristus kembali dihukum dalam diri murid-muridnya yang percaya. Demi kebenaran, umat-umat percaya dikurung dalam tembok penjara. Kristus menyatakan dirinya kepada orang itu, dan memenuhi hati orang itu dengan kasih-Nya. Ketika orang itu mengalami kematian demi Kristus, maka Kristus berkata kepadanya, mereka bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Martin, apakah kita memiliki iman seperti itu? Kita mesti berjuang mendapatkannya jika kita belum mendapatkannya. Ini adalah perkataan yang keras. Ini berbicara mengenai penderitaan fisik, mungkin siksaan, kematian, melalui hal-hal sulit. Jika hal-hal itu terjadi, Allah akan menyediakan kekuatan menghadapinya. Allah akan memberikanmu karunia roh mati syahid. Seperti yang Allah berikan kepada para martir. Dan memang kita memiliki janji, akan adanya banyak yang tetap hidup dan diubahkan. Kalau tidak demikian, Nabi Elia tidak akan menjadi perlambangan dari orang-orang yang menang, tanpa mengalami kematian. Jadi, saya pikir, ketika kita memusatkan perhatian kepada tujuan ini, kita mesti memusatkan perhatian kepada penyelesaian tugas, dan bukannya hal yang akan menimpa diri saya. Benar. Dikatakan, mereka menyalibkan aku, dan jika mereka membunuh engkau, itu berarti kembali menyalibkan aku dalam bentuk orang-orang kudusku. Penganiayaan hanya akan menghasilkan kematian. Tetapi kehidupannya disimpan dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Kuasa penganiayaan bisa menyuruh para murid Kristus untuk menyangkali iman.
untuk menuruti roh-roh penyesat dan pengajaran setan-setan, dengan mengingkari hukum Allah. Tetapi para murid bisa bertanya, mengapa saya mesti melakukannya? Saya mengasihi Yesus. Saya tidak akan pernah menyangkali namanya. Ketika kuasa pemerintah mengatakan, Anda adalah pembuat onar. Mereka bisa menjawab, demikian juga mereka menyebut Yesus, yang memiliki kebenaran, kasih karunia, dan damai sejahtera. Nah, memang akan ada semua hal ini, dan memang kita sedang menuju ke sana, dan kita mesti dibentengi. Tetapi ada janji bahwa Allah tidak akan mengizinkan Anda ditantang, dicobai melebihi kekuatan Anda. Jadi, dengan semua ujian, Allah memberikan hasilnya, dan itu sudah dibahas. Mahanaim, Allah mendampingi Anda. Baiklah, nah, mari kita membahas, siapa-siapa saja yang akan terlibat. Pengukuran Allah kepada orang-orang yang berjalan dalam terang yang mereka miliki. Tuhan akan memberikan pekabarannya kepada orang-orang yang berjalan sesuai terang yang mereka sudah miliki. Ini adalah poin penting. Jadi, Martin, jika Anda hanya memiliki terang kecil, Allah akan memberi pekabarannya kepada Anda. Dan Anda mesti berjalan sesuai dengan terang itu. Dan akan mengakui mereka sebagai orang-orang yang benar dan setia, menurut pengukuran Allah. Orang-orang ini akan menggantikan tempat orang-orang yang memiliki terang dan pengetahuan, tetapi yang tidak berjalan dalam jalan Tuhan. Melainkan dalam pemikiran mereka dari hati yang tidak dikuduskan. Martin, tidaklah cukup hanya berkata, saya menjadi bagian dari gereja ini, yang memiliki terang besar. Tetapi hidup tidak sesuai dengan terang. Allah akan lebih memilih orang yang memiliki terang kecil, tetapi yang hidup sesuai dengan terang kecil itu. Benar, ini menakutkan. Menjadi masalah besar yang kita punya. Karena kita semua memiliki pemikiran, wah, saya baik-baik saja, karena saya melakukan ini dan itu. Tetapi bagian yang Allah telah tunjukkan, nanti saja saya akan mengerjakannya. Kita sekarang sedang hidup di hari-hari terakhir, ketika kebenaran mesti dibicarakan. Ketika dalam tempelakan dan peringatan, hal ini mesti diberikan kepada dunia dengan tidak memperhitungkan akibat-akibatnya. Martin, kita tidak bisa memiliki pekabaran yang pelin-pelan. Jika ada beberapa orang yang menjadi tersinggung, dan berbalik dari kebenaran. Kita mesti ingat bahwa di zaman Kristus, ada orang-orang yang seperti itu. Martin, haruskah kita menjadi patah semangat, ketika adanya orang-orang yang meninggalkan kebenaran? Memang ini sulit, tetapi kita tidak boleh menjadi patah semangat. Tidak peduli siapa orang itu, apakah Anda atau saya, ini tidak boleh mematahkan semangat Anda atau saya. Kita mesti terus berjalan. Terus berjalan, dan hati Anda masih bersimpati kepada orang itu. Hal yang sudah kita bahas pada mulanya, mesti terus lanjut dengan kasih dan kepedulian. Jadi, kalau ada yang tidak setia, maka Anda mesti tidak terpengaruh olehnya, tetapi juga tidak melupakan orang itu. Ya, hampir setiap hari ada orang-orang yang mengirimi saya sesuatu. Dari seseorang yang telah tersinggung, dan pergi meninggalkan kebenaran dan gereja. Dan dia berkata, nah, apa komentar Anda mengenai orang ini? Ini hampir seperti sebuah tantangan. Apa Anda masih mau tetap setia, atau apa yang Anda akan lakukan? Saya mesti menanyai diri saya sendiri, di manakah kebenaran? Kenyataan, akan adanya orang-orang yang tidak hidup sesuai kebenaran, tidak akan membuat kebenaran menjadi berkurang bobotnya. Jadi, ada sejumlah orang yang tersinggung dan berkata, memang pada mulanya bagus, adanya kebenaran. Tetapi sekarang ada begitu banyak yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran, maka saya juga tidak akan hidup sesuai kebenaran. Dan banyak yang tersinggung dengan hal itu, dan meninggalkan gereja sebagai akibatnya. Nah, saya punya kabar bagi mereka, posisi mereka akan digantikan oleh orang-orang yang hanya memiliki terang kecil, tetapi yang hidup sesuai dengan terang kecil itu. Saya juga ingin menambahkan dalam poin ini, mengenai orang-orang yang patah semangat. Berapa banyak video yang kita dapatkan, dari orang-orang yang membuat video menentang studi yang kita lakukan? Itu tidak apa-apa, jika mereka menunjukkan, demikianlah firman Tuhan, dan menunjukkan kesalahan kita, itu tidak apa-apa. Tetapi jika mereka hanya mengecam, tanpa alasan, biarkan saja mereka. Jadi, tidak perlu kita duduk di sini dan membela diri kita melawan video-video itu, karena studi yang kita lakukan, bisa berbicara sendiri.
Kita utamanya hanya mengambil kutipan-kutipan, benar. Jadi kalangan kita tidak akan lenyap, meskipun ada begitu banyak orang yang murtad, bahkan jika tidak ada satupun dari 20 orang yang tersisa. Ini dari sebuah kutipan. Tetapi akan ada banyak orang yang akan menerima kebenaran, dan ini akan menggantikan posisi dari mereka yang tersinggung, dan meninggalkan kebenaran. Tuhan akan bekerja dengan cara demikian, sehingga mereka yang tidak setia akan dipisahkan dari mereka yang benar dan setia. Kalangan orang benar tidak akan hilang. Orang-orang yang teguh dan sejati akan mengisi kekosongan yang dibuat oleh orang-orang yang tersinggung dan murtad. Selalu menarik, Martin. Mereka mengatakan, Anda mesti memisahkan diri dan pergi keluar. Sesungguhnya, mereka sudah memisahkan diri mereka. Kita sudah memberitahu berkali-kali, jika ada pengguncangan, dan orang-orang yang terguncangkan, atau sekam yang tertiup keluar, berada di luar. Dan Anda terus bertekad untuk pergi keluar, maka di pihak mana Anda berada? Dan adanya banyak angin pengajaran, tetapi yang berteriak-teriak dari luar, karena mereka telah memisahkan diri mereka. Dan mengajak Anda untuk juga keluar. Dan mereka mencoba menyimpulkan masalah ini dengan berkata, orang-orang yang masih di dalam, bukan menjadi bagian kebenaran, inilah sekarang yang menjadi kebenaran. Tetapi Alkitab mengatakan akan adanya proses memuntahkan keluar, bukannya pergi keluar. Kecuali yang ada di Babel. Banyak yang akan meninggikan hikmat Allah, melebihi semua keuntungan duniawi, dan akan menuruti firman Allah, sebagai standar paling tinggi. Orang-orang ini akan dibawa menuju terang besar. Orang-orang ini akan mengenal kebenaran, dan akan berupaya mendapatkan terang kebenaran ini, seperti rekan-rekan mereka. Yang sama seperti mereka, ingin mencari kebenaran. Jadi, hanya ada dua pihak. Anda entah berada di pihak Kristus, atau di pihak setan. Hanya ada dua bala tentara. Kita semakin mendekati penutupan sejarah bumi ini, ketika hanya ada dua pihak saja. Dan setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, akan berada di salah satu pihak bala tentara ini. Nah, bukankah ini menjadi alasan mengapa setan telah membuat begitu banyak hal yang nampak seperti bala tentara? Benar, agar Anda bisa memilih pihak yang Anda suka. Ada banyak pihak yang terlihat, tetapi kenyataannya hanya ada dua pihak saja. Kepada hukum dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara selaras dengan itu, mereka masuk bala tentara lainnya. Ini sangat menarik. Jadi di mana wilayah abu-abu? Tidak ada wilayah abu-abu. Karena banyak orang yang sangat suka membicarakan wilayah abu-abu dan suka tinggal di wilayah abu-abu. Hanya ada dua pohon, ketika dihadapkan kepada pilihan moral. Maka Anda hanya memilih salah satunya saja. Tidak ada pihak tengah. Dan bukankah kita melihat adanya banyak orang yang berkata, kita melihat hanya wilayah hitam dan putih? Benar sekali, selalu begitu. Jika Anda melihatnya demikian, bukankah hal ini selaras dengan pernyataan hanya ada dua jalan, tidak ada pihak tengah? Hanya ada dua jalan, Anda tidak bisa netral. Seperti hal yang dikatakan Martin Luther, Anda entah bisa berada di belakang Kristus, atau iblis. Jika Anda berdiri di tengah-tengah, Anda akan remuk. Jadi, Yesus akan menjadi jenderal di salah satu bala tentara. Dan di pihak lawan, setan yang menjadi pemimpinnya. Semua orang yang melanggar dan mengajarkan pelanggaran kepada hukum Allah, sebagai pondasi pemerintahannya di sorga dan di bumi, kepada orang-orang, sedang berbaris di bawah seorang pemimpin utama, yang mengarahkan mereka melawan pemerintahan Allah. Martin, ketika Anda menonton televisi, Grammy dan semacamnya, apakah sungguh rumit, guna menentukan di pihak mana mereka berada? Ini tergantung kepada pikiran apa yang sedang Anda pakai. Karena jika Anda mengalami pencucian otak, maka Anda tidak melihatnya. Menurut saya, ini sungguh jelas. Mereka bukan bagian dari ini, dan ini merupakan propaganda dunia. Mereka sudah sama sekali menghilangkan pemikiran logis. Maka jika Anda mencintai dunia, Anda menjadi seteru Allah, benar, Anda menjadi musuh. Semua orang yang melanggar dan mengajarkannya kepada orang lain untuk melanggar hukum Allah, yang menjadi fondasi pemerintahannya di sorga dan di bumi, sedang berbaris di bawah seorang pemimpin utama, yang mengarahkan mereka menentang pemerintahan Allah. Nah, jika Anda menghendaki mengetahui tentang pemerintahan Allah, ini bukan hanya dari 10 hukum. Baca keseluruhan kitab suci. Baca saja kitab Imamat, dan lihat di mana posisi Anda dalam aliran waktu, dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, di luar sana. Dan Anda mengetahui, dunia tidaklah sedang hidup selaras dengan Allah, melainkan selaras dengan iblis.
Dan mereka menunjukkannya dalam acara Grammy, dengan memakai tanduk setan. Mereka menunjukkannya secara terang-terangan, tetapi sekarang orang-orang malah membela iblis. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Atau memberontak kepada hukum Allah, yang menjadi musuh kepada semua yang mengasihi dan patuh kepada hukum Allah. Orang-orang ini, dengan setan sebagai pemimpin mereka, akan mengumpulkan yang lainnya masuk ke pihak mereka, dengan berbagai cara guna memperkuat jajarannya. Dan mendesakkan tuntutannya. Melalui penipuan dan penyesatannya, setan, jika sekiranya mungkin, akan menyesatkan umat-umat pilihan. Ini bukan sekedar penipuan kecil. Setan akan berupaya menghasut, membujuk, memfitnah, menuduh dan menyalah tafsirkan. Semua orang, yang dia tidak bisa paksa guna menghormatinya dan membantunya dalam pekerjaannya. Sukses besar setan adalah dengan membuat pikiran manusia menjadi bingung. Dan tidak menyadari tipu dayanya, jadi dengan demikian dia bisa menyesatkan orang-orang seperti ditutupi matanya. Martin, ini adalah suatu pernyataan luar biasa. Lalu orang berkata, ini adalah nubuatan palsu. Mengapa Anda mau terus membaca semua hal-hal ini? Coba saya bertanya. Setelah membaca kutipan seperti itu, bisakah Anda melihat bagaimana orang-orang ingin membenarkan hal-hal, dan itu yang mengganggu saya akhir-akhir ini? Selalu ingin membenarkan alasan-alasan, seperti saya tidak perlu melakukan hal ini, atau ini belum perlu, atau Allah mengetahui hati saya. Anda berupaya masuk ke wilayah abu-abu. Itu dia. Yesaya 52 ayat 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Apakah kita melihat hal ini di dunia? Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Mereka akan mengetahui tabiatnya. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Hari itu, yaitu perhitungan yang terakhir. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, dengan kata lain, penginjilan itu indah dalam pandangan Allah. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Martin, kita sudah tiba di titik, ketika Tuhan akan membawa kembali ke Sion. Dan sekam akan dipisahkan dari gandum. Dan kita mesti berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang berpikiran sama. Kebohongan mengenai setiap orang adalah sebuah pulau, dan mesti berbicara dari sudut kecil, mesti dihentikan. Umat-umat Allah mesti mulai berbicara dalam satu suara. Satu pelayanan, dengan pelayanan lainnya, mesti berdiri bersama-sama. Kita mesti memberitakan pekabaran 3 malaikat secara selaras. Benar, hentikan saling melempar batu satu sama lain. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ini adalah suatu topik universal. Menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Mahanaim, engkau tidak akan melakukan hal ini sendirian. Tetapi ada syaratnya, jangan bercampur dengan orang-orang bebal. Berdirilah di posisi Anda, dengan tanpa hal-hal najis. Tetap murni. Martin, kembali saya ingin bertanya, apakah pergerakan oikumene bisa menjadi teman Anda? Tidak bisa, itu najis. Itu akan menjadi musuh Anda. Apa yang Anda lakukan di sana? Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itu adalah Mahanaim, Allah ada di sana. Itu saja. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kita tidaklah sendirian dalam peperangan ini.
Ketika dekrit dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan dalam dunia kekristenan, terhadap para penurut hukum Allah. Mari kita berhenti sejenak. Ini sungguh kalimat sangat penting. Bukankah tadi kita baru katakan, apakah pergerakan oikumene akan menolong Anda? Tidak. Coba baca yang tadi sekali lagi, Kristendom, kaum Kristen. Ketika dekrit dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan dalam dunia kekristenan. Jadi dekritnya keluar dari mana? Dari agama kekristenan, dan negara-negara lain akan mengikuti. Negara-negara Kristen yang akan memimpin, dan negara-negara lain mengikuti. Bukankah ini mengingatkan mengenai bandul berayun yang kita bicarakan selama ini? Apakah mereka telah mempraktekkannya dalam dekade terakhir? Kelompok-kelompok yang mengecam dan menyalahkan. Dan mengatakan, mereka adalah kelompok yang jahat, dan seluruh dunia mesti memeranginya. Itu dia, dan semua orang bergabung di sana. Ketika dekrit dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan dalam dunia kekristenan. Menentang para penurut hukum, maka akan ditariknya perlindungan dari pemerintah. Dan membiarkan mereka kepada keinginan para pembinasa mereka. Umat-umat Allah akan lari dari kota-kota dan desa-desa dan berkumpul dalam kelompok-kelompok. Dan tinggal di tempat-tempat paling terpencil dan gersang. Banyak yang akan mencari perlindungan di gunung-gunung yang kokoh, sama seperti orang-orang Kristen di lembah Paitmon. Mereka akan membuat tempat-tempat tinggi di bumi, menjadi tempat perlindungan, dan akan bersyukur kepada Allah untuk gunung-gunung yang kokoh. Tetapi banyak orang dari berbagai bangsa, dari berbagai golongan, kaya dan miskin, berkulit hitam atau berkulit putih, akan dilemparkan ke tempat tahanan yang paling kejam dan tak adil. Anda tidak bisa keluar. Keluarlah sekarang. Para kekasih Allah melewatkan hari-hari penat, dengan tangan dirantai. Dikurung dalam terali penjara, dan ada yang dijatuhi hukuman mati. Ada yang nampaknya dibiarkan untuk mati kelaparan, dalam penjara bawah tanah yang gelap dan menjijikan. Tidak ada telinga manusia yang mendengar keluhan mereka. Tidak ada tangan manusia yang bersedia menolong mereka. Tapi mereka mendapatkan suatu janji. Mereka memiliki janji. Mahanaim. Allah yang akan memberi terang. Allah yang akan memelihara mereka. Pekerjaan misionari medis mesti menyediakan ruang untuk pelayanan firman. Tidak boleh ada sikap merendahkan bagi pemberitaan firman Allah. Pekabaran malaikat yang ketiga haruslah tidak dibatasi hingga tidak bermakna. Kita mesti melakukan banyak hal. Kita mesti melakukan pekerjaan misionari medis. Pekerjaan ini mesti dikaitkan dengan firman Allah. Mengapa ada begitu banyak lembaga yang berupaya menyenangkan dunia? Dengan memisahkan firman dari pekabaran kesehatan, itu tidak bisa. Itu tidak akan mendapat berkat Allah. Dan khususnya lembaga-lembaga kita yang berkaitan dengan kesehatan. Ini sungguh suatu mimpi buruk. Kita mesti kembali kepada rencana Alkitabiah. Kita mesti kembali kepada agama zaman kuno. Jadi Martin, kita sedang mengarah kepada masa kepicikan Yakub. Kita sedang menuju pertentangan dengan musuh. Akan terjadi suatu masa kesesakan, seperti yang belum pernah ada. Kita mesti membawakan pekabaran peringatan. Kita mesti menghimbau orang-orang. Kita mesti memanfaatkan setiap alat yang bisa kita pakai. Pekerjaan misionari medis merupakan bagian tak terpisahkan dari pekerjaan akhir zaman. Orang-orang kudus pergi meninggalkan kota-kota dan desa-desa dan bergabung dalam kelompok-kelompok. Dan tinggal di tempat-tempat paling terpencil. Para malaikat akan menyediakan makanan dan minuman. Sementara orang-orang jahat sedang menderita dari kelaparan dan kehausan. Sudah ada tanda-tanda. Kesinilah kita akan menuju, dan ini adalah masa yang lewat dari merawat diri Anda sendiri. Para pemimpin bumi saling berkonsultasi dengan setan dan para malaikatnya sibuk mengelilingi mereka. Salinan dari tulisan disebarkan di berbagai tempat di negeri. Yang memberikan perintah, kecuali orang-orang kudus berhenti memeluk iman mereka yang berbeda. Berhenti menyucikan sabat, dan menyucikan hari pertama dalam pekan. Orang-orang bebas, setelah beberapa saat, guna membinasakan mereka. Ini kedengarannya seperti tak terbayangkan. Tetapi Martin, kita sedang hidup di suatu masa, di mana kita hampir seperti di wilayah barat yang liar. Di mana orang bisa mengambil senjata mereka dan menembak orang yang ada di toko. Dan lanjut dengan hal-hal yang mereka inginkan. Dan seorang musuh adalah seperti yang seseorang artikan. Amarah orang-orang diarahkan kepada mereka. Jika saya bisa menyebutkan, jika kita melihat hal-hal dalam 3 tahun terakhir. Dan dalam masa 3 tahun itu, katakan saja sebuah dekrit yang diberlakukan.
Dan adanya orang-orang tertentu yang tidak mau mematuhi, bukankah mereka dikucilkan? Iya, bahkan mereka dijelek-jelekan. Dan kemudian mereka disebut sebagai para pembunuh orang-orang, jika mereka tidak mau mematuhi aturan yang ada. Ini sungguh mengerikan hal yang terjadi. Benar-benar mengerikan. Jadi, ini bisa juga menimpa kita. Kita mesti menghadapinya. Tetapi pada masa ujian ini, orang-orang kudus akan tenang dan sabar dan percaya kepada Allah, bersandar pada janji-janjinya. Dan jalan kelepasan akan dibuat bagi mereka. Satu-satunya jalan yang aman, hanyalah kepada hukum dan kesaksian. Dan pemaksaan, tidak pernah menjadi bagian dari rencana Allah. Kembali, ke masa yang kemudian, Martin Luther merujuk kepada persatuan, yang dipikirkan oleh para pangeran yang memeluk reformasi. Dia menyatakan, satu-satunya senjata yang dipakai dalam peperangan ini, mestilah pedang roh. Ini merujuk kepada pidato yang dibuat oleh elektor dari Saksoni pada masa Martin Luther. Dia menjadi pelindungnya. Dan dia berkata, kita tidak bisa dalam hati nurani kita, menerima usulan persekutuan. Tuhan Kristus kita, cukup tangguh, dan bisa menemukan cara dan alat untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Dan membuat pemikiran dari para pangeran jahat menjadi sia-sia. Mereka sedang menghadapi peperangan di Eropa. Dan mereka sedang berupaya membuat persekutuan, untuk menghadapi peperangan ini. Ini hampir mirip seperti Daud yang menghitung jumlah pasukannya. Dan pemilih itu mendapat begitu banyak hikmat dari Allah dan dia berkata, pedang roh merupakan senjata kita. Kristus sedang menguji kita, apakah kita rela hati menuruti firman-Nya atau tidak, dan apakah kita hanya memegang sebagian kebenaran atau tidak. Kita lebih baik mati, 10 kali atau lebih daripada Injil menjadi sebab pertumpahan darah karena tindakan kita. Lebih baik kita secara bersabar menderita, dan sama seperti yang dikatakan pemazmur, kita dianggap seperti biri-biri yang akan dibantai. Dan gantinya membalas dendam, atau membela diri kita sendiri, serahkan saja kepada murka Allah. Salib Kristus mesti dipikul. Kiranya yang mulia tidak dirasuki rasa ketakutan. Kita seharusnya lebih mengandalkan doa-doa kita, dibandingkan mendengar musuh kita dengan bualannya. Hanya janganlah tangan Anda dikotori oleh darah saudara-saudaramu. Jika Kaisar meminta kita untuk tampil di sidang pengadilannya, kami siap untuk maju. Anda tidak bisa membela iman. Masing-masing mesti mempercayai dengan resikonya sendiri dan bahayanya sendiri. Ini dituliskan dalam buku Kemenangan Akhir. Kita sedang menghadapi suatu masa yang serupa. Kita juga mesti berkata, disinilah posisi kami. Kami tidak bisa melakukan lainnya. Semua kita akan menghadapi hal itu. Jadi, marilah kita menarik kesimpulannya. Di sini ada kutipan lainnya. Kiranya manusia menyediakan ruang bagi pekerjaan Tuhan. Biarkan Tuhan diberi kesempatan dalam menjalankan pekerjaannya yang kudus. Untuk membentuk dan mengolahnya seperti kehendak Tuhan. Tabut perjanjian dipercayakan kepada lembu-lembu. Dan Tuhan mengarahkan lembu-lembu ini sedemikian rupa, sehingga lembu-lembu itu meninggalkan anak-anaknya. Dan hanya menuruti pekerjaan Tuhan, yang mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan. Lembu-lembu itu mengantarkan tabut perjanjian ke tempat yang semestinya. Tetapi ketika umat-umat Allah, yang semestinya harus lebih mengetahui, berupaya mengarahkan jalan, maka terjadilah bencana besar. Dan banyaknya introspeksi dilakukan. Jadi harap diingat, kita sedang berperang. Kita mesti membawakan pekabaran. Peperangan ini bukan kita yang melakukannya. Kita mesti membawakan pekabaran kepada dunia. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita mesti menerapkan hal yang kita ketahui. Kita mesti menghidupkan hal yang kita ketahui. Dan kemudian, ketika kita sudah melakukan semua itu, kita bisa mengambil kesimpulan seperti dalam Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Martin, saya pikir, itu menjadi kesimpulan diskusi kita. Kita tidak akan menghadapi semua hal ini, sendirian. Mahanaim. 2 Bala Tentara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sedang hidup di zaman yang penuh bahaya. Dan sedikit perenungan, hal yang akan menimpa kami. Dan apa yang semestinya menjadi sikap dan pemikiran kami. Pastinya akan terjadi, untuk masa seperti sekarang. Tolong kami untuk mencerminkan. Tolong kami untuk mengoreksi.
dan tolong kami untuk mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati. Untuk kasih karunia dan belas kasihannya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.